Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam ruang cerita KKNT Universitas Al-Qalam. Pada kesempatan sore kali ini kita berada di halaman Posko Putri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan teman kita yang juga kebetulan kuliah kerja nyata ya Mas? Ya, Kuliah kerja nyata dari Universitas Negeri Malang. Bersama Mas siapa? sama Mas Abrar. Mas Abrar. Ini saya panggilnya siapa Mas? Lebih Dipanggil enaknya. Nengok Mas. Nek Dipanggil Nengok. panggil oh betul. Iya, betul sekali. Dipanggil Nengok. Dipanggil Abrar aja Mas. Panggil Abrar ya. Ya. Kita kali ini santai Mas. Kita sharing-sharing terkait bagaimana sih KKN. Kita kan juga sama-sama KKN, saya dari Universitas Al-Qalam, Mas Abrar juga dari Universitas Negeri Malang. Kita sharing apa sih bedanya kita, apa sih yang nanti bisa saya ambil dari teman-teman KKN Universitas Negeri Malang, dan apa yang bisa nanti saya ceritakan juga bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman KKN dari Universitas Negeri Malang ya. Ya. Nyala semuanya. Oke. Menyala bangku. Oke. Ini saya sambil bawa contekan ya, sedikit Boleh. mungkin untuk pancingan juga. Apa ya? Ini saya mau tanya langsung aja ya, Mas Abrar. Boleh. Apa sih? Bagaimana ceritanya KKN teman-teman Universitas Negeri Malang? Mungkin sebelum jauh membahas, Oke. jadi gini, KKN di UM ini sedikit berbeda. Bedanya apa? Jadi UM ini ada program baru, namanya baru ya? BBM. Jadi Bukan KKN bahan bakar jadi, minyak ya? bukan. Jadi bukan bahan Oke. bakar minyak ya. Iya. Jadi dari KKN menjadi BBM. Belajar bersama masyarakat. Sebenarnya sama aja. Belajar bersama masyarakat. Ya. Sama saja ya intinya. Intinya sama, cuma kita dibagi 3. Jadi sistem kita dibagi 3, ada yang tematik, reguler, sama PK atau pulang kampung. Pulang kampung. Oh iya. Nah, kebetulan kita yang tematik. Jadi yang tematik itu ada temanya. Temanya itu mengembangkan UMKM. Boleh. Jadi kita mungkin kalau teman-teman itu kayak KKN itu kan kayak sosialisasi masyarakat, terus lebih prokernya lebih umum lah di desa. Ya, global lah. Ya, kalau kita itu lebih ke UMKM-nya. Jadi kita waktu sebelum berangkat kita dikasih pilihan. Jadi mau di mana KKN-nya. Jadi terserah kita mau di mana. Jadi untuk tempat milih sendiri ya? Milih sendiri tempat. Tempatnya milih sendiri. Itu yang tematik. Kalau reguler itu dipilihin. Jadi kalau reguler itu tinggal berangkatnya lah. Jadi tempat dipilihin, kelompok dipilihin, tinggal berangkat. Kalau pulang kampung ya pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya. Jadi agak sedikit lebih effort ya untuk yang tematik ini ya. Ya, lumayan lah. Oh ya. Oke, mungkin lagi ya. Kok bisa bertempat di Desa Kaumrejo ini seperti apa? Jadi, awal ceritanya? Gini, waktu itu kebetulan saya punya teman anak ngantang. Nah, saya cari info lah di dia, di teman saya ini. Nah, kebetulan teman saya itu punya kenalan, temennya dia, itu bapaknya punya usaha UMKM yang saat ini saya ini, program ini. Oh, jadi anaknya, bapaknya, temennya sampean. Oh, iya. Dari situ kita survei, ternyata cocok. Ya, langsung ACC. Langsung berjalan ya. Ya. Mungkin lagi sebelum kita nanti membahas yang lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi, ketika kedatangan itu seperti apa? Mungkin ada cerita apa ya?
yang bisa diceritakan lah dari teman-teman itu? Kalau kedatangan itu yang paling ini ya, apa ya namanya ya, yang paling bikin kaget itu pertama datang itu kan mungkin kesalahan kita juga ya, kita itu nggak bertanya-tanya kepada teman-teman ataupun dosen ataupun kating-kating yang sudah berpengalaman dalam KKN. Jadi waktu itu datang, kita tuh udah tahu kalau ada penyambutan, cuma kita nggak tahu penyambutan itu bagaimana, tuh nggak tahu. Jadi malam sebelum penyambutan itu saya kan divisi PDD. Iya, Kebetulan, jadi saya ngecek IG, kebetulan ada UMBBM-nya teman saya. Iya. Itu dia penyambutan mahasiswa, iya penyambutan. Jadi ada acaranya gitulah. Terus saya tanya ketua saya, Pak Ketua, ini teman kita kayak gini, kita kayak gimana? Kok nggak ada apa-apa gitu. Iya. Terus soalnya dosen itu nginfo kalau besok dia mau datang. Jadi kita nggak ada persiapan apa-apa. Jadi ngiranya ya dosen datang gitu ke posko. Mau nyambang atau awalnya ya. Itu, iya. Nah, terus nggak tahu bagaimana kata Pak Ketua aku, gak usah wis katanya, gak usah, kita yang formal aja gitu. Oke. Tiba-tiba besok paginya sekitar jam 8-an itu tiba-tiba ini temanku yang satunya divisi PDD itu dia buat PPT. Loh, ini buat apa? Kita nanti penyambutan, langsung mandi aja. Loh, kataku, penyambutan. Jadi dadak lah acaranya itu, dadak. Jadi langsung yang perkap langsung ke balai desa, izin segala macam, nyiapin ini itu, ya apa adanya jadinya, nggak ada persiapan sama sekali. Itu sih yang kalau kedatangan itu. Jadi kedatangan sampai ke pembukaan acara itu sangat dar-der sekali ya. Dar-der sekali. Ya, dan mungkin ini juga bisa diambil hikmah lah, diambil apa pengalamannya untuk teman-teman yang menyaksikan bahwasannya ini juga terjadi di kita, bahwasannya komunikasi koordinasi itu juga kembali lagi itu sangat penting sekali. Terus mungkin ya dicuplik lah sedikit apa sih yang teman-teman BBM Universitas Negeri Malang, bukan bahan bakar minyak ya itu tadi, bukan bahan bakar, belajar bersama masyarakat ya. Belajar bersama masyarakat dari teman-teman Universitas Negeri Malang, apa sih yang dilakukan selama KKN ini? Kalau ya umumnya KKN kita pasti prokeran satu, itu udah pasti prokeran. Yang kedua ya sosialisasi bersama masyarakat sekitar. Jadi kayak kita datang ke Pak RT, Pak RW, pokoknya yang tua-tua di situ kita datengin semua. Terus yang anak-anak muda kita datengin. Jadi kayak biar nggak ada apa ya, istilahnya mereka itu canggung sama kita. Jadi kayak betul. Biar bagaimana caranya mereka itu menganggap kita itu sama. Bukan sebagai pendatang tapi sebagai masyarakat sipil. Membangun apa ya namanya, integrasi sosial kepada masyarakat, terutama di Desa Kaumrejo ya. Lebih spesifiknya di dusun Selokurung. Lebih terkenalnya tuh Sondel ya. Dusun Sondel. Itu siapa ya yang ingin saya tanyakan lagi ya. Nah, ini mungkin saya mau sedikit tanya lagi durasi. Maksudnya durasi bukan jamnya. Maksudnya rentan waktunya untuk kegiatannya teman-teman dari Universitas Negeri Malang itu apakah berapa bulan atau mungkin berapa tahun? Mungkin sedikit lebih cepat dari teman-teman Alkolam ya. Iya. Kalau kita itu sebetulnya sudah menetap di sini. Iya. Kita juga
cuma sebulan kita itu. Sebenarnya 45 hari. 45 hari itu maksimal 45 hari. Maksimal 45 hari. Ini kita sudah mau mencapai akhir ya, teman-teman. Iya, sudah mau mencapai akhir. Mungkin di sini sudah dapat berapa hari, teman-teman? Kurang lebih. Kita berangkat dari tanggal 14 Juni. 14 Berarti Juni. sekarang tanggal 21. Berarti ya. 7 hari. 1 bulan lebih 7 hari. 1 bulan lebih 7 hari. 37. Ya sudah waktunya ini. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Ya. Ya mungkin lagi ya. Apa ada hal-hal apa sih yang berkesan lah, yang berkesan dan mungkin bisa ceritakan ke teman-teman hal-hal yang mistis ataupun yang lainnya yang mungkin sampai sulit dilupakan sama teman-teman. Kalau kejadian itu waktu itu hampir kemalingan, Mas. Wah, hampir kemalingan. Jadi waktu itu kebetulan saya itu lagi di luar malam itu. Saya lagi di rumahnya anak-anak muda yang di situ lah. Iya. Nah, di situ kan saya pulang malam. Nah, ini yang saksi teman saya ya, bukan saya ya. Iya. Jadi waktu itu saya nggak di posko. Jadi yang di posko itu teman saya. Katanya itu ada 2 orang itu, laki-laki sama perempuan. Itu kayak mondar-mandir. Awalnya itu mondar-mandir. Kayak kan jalannya turun itu depan posko. Iya, poskonya di bawahnya masjid itu ya? Ya, di bawahnya masjid. Kan jalannya turun. Jadi kayak naik turun, mondar-mandir lah dia. Nah, habis itu dia itu berhenti di sebelum masjid yang laki-laki. Nah, yang perempuan ini turun. Terus dia itu kayak ngintip jendela. Iya. Nah, kebetulan teman saya itu mau tidur, hampir hampir mau tidur. Terus kan itu kacanya itu nggak ada apa ya, hordeng, nggak ada hordengnya. Jadi itu kelihatan kalau ada orang ngintip. Nah, teman saya itu kaget, ngiranya teman saya itu saya. Kayak ngintip-ngintip, mau dibukain pintu. Waktu dia sadar kan masih rep-rep kan itu. Iya. Waktu dia sadar, loh, kok perempuan pakai kerudung soalnya. Kok perempuan? Nah, teman saya kayak pura-pura tidur lah, tapi sambil ngeliatin. Oh iya. Kayak ngintip terus waktu orangnya ke samping itu teman saya kayak langsung lari ke jendela, ngintip. Dia itu udah kayak megang-megang motornya gitu loh katanya. Kayak udah nggak tahu mau gimana gitu. Nah, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung perempuannya itu balik lagi, langsung tancap gas sama yang laki-laki itu. Oh. Tapi alhamdulillahnya itu aman. Nggak ada barang yang sampai diambil ya? Belum ada. Ya, jangan sampai jangan sampai ada. Ya. Kewaspadaan itu juga teman-teman dari Al-Qolam pun sama maksudnya sama untuk kejadian seperti itu tidak, cuman untuk apa ya istilah katanya terkait keamanan terutama yang di Putra. Ini ya andai kata ya jangan sampai mungkin ada orang yang masuk mengambil semuanya itu ya raib istilah katanya bisa buat beli motor. Iya benar, apalagi motornya yang dicuri. Ya itu mungkin lebih ya buat teman-teman dari Al-Qolam juga biar meningkatkan kewaspadaan juga lah terkait keamanan juga. Terus lagi program yang teman-teman usung apa? Kalau program itu kita ada program kerja utama, itu kita membuat mesin spinner pengeris minyak. Oh iya. Jadi nanti habis digoreng itu dimasukin situ, diputar, nah itu buat minyaknya biar kering. Itu program utama. Yang program kedua itu program pendukung namanya. Sebenarnya nggak wajib, cuma wajib. Oh, kan apa ya? Kalau dalam Islam itu kayak fardu kifayah gitu ya. Iya. Yang disarankan. Iya. Itu ada pemasaran.
Yang kemarin, seminar kemarin. Oh ya, digital marketing ya? Ya, pemasaran digital dan AI. Nah, yang ketiga itu ada ya punya KKN lah, kerja bakti. Oh ya ya ya. Ya, mungkin itu tadi yang program utama yang saya penasaran. Yang dibuat mesin peniris minyak. Jadi untuk UMKM yang didatangi untuk tempatnya itu produk apa sih? Itu namanya, nah ini sekalian promosi ya teman-teman Iya. yang di Ngantang Iya. maupun di luar Ngantang. Ini namanya Matahari Kowe. Matahari, Itu bukan matahari. bukan Matahari ya? Mall ya, bukan Matahari Mall ya. Iya. Apalagi matahari yang itu. Yang atas bahaya. Bukan. Ini produknya itu ada keripik talas yang bulat, terus ada yang gelombang, Iya. terus ada stick talas, Iya. terus ada makaroni. Oh. Jadi, oh betul, keripik-keripikan ya. Ya, keripik-keripikan. Jadi teman-teman kalau mau pesan atau mau beli buat cemilan ataupun hari lebaran itu boleh ke Dusun Celakurung, Kecamatan Ngantang. Oke. Ya, bagus sekali sih sebetulnya. Saya pun juga sebetulnya punya produk. Apa ya, produk keripik juga. Cuman permasalahannya ya itu tadi, di minyak tepat sekali teman-teman. Dari Universitas Negeri Malang itu membawa program membuat mesin peniris minyak. Oke. Ini untuk yang terakhir ya, mengingat juga waktunya kita sudah hampir malam, bukan hampir malam, ini sudah target. Sudah maghrib ini. Sudah maghrib, ini juga tadi waktunya itu kita molor sekali. Ya biasalah warga Aman. bukan warga Indonesia. Bukan warga Indonesia kalau tidak molor. Kita tadi janjian jam 4 tapi kita mulai tag ini sekitar jam 5 lah. Wajar lah. Oke. Terus yang terakhir 3 kata untuk KKN. 3 kata yang jelas: pengalaman, Ya. lapar, Oke. sama apa ya, kangen orang rumah. Enggak, kamu kangen orang rumah. Oke, ya mungkin untuk penafsiran kangen itu kan posisi kita masih di sini. Kita kangen yang di rumah. Iya. Tapi nanti ketika kita pulang pasti kita merindukan kegiatan yang ada di sini. Pasti dengan berbagai macam berbagai macam dilema, persoalan, berbagai macam masalah. Pasti. Ya dari masalah itu kita akan kangen juga. Iya. Itu mungkin itu saja Mas Abrar. Ya, Abrar. Mas Abrar, terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke posko dari teman-teman KKN Universitas Al-Qolam dan meluangkan waktu juga untuk kita tanya-tanya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk akhir kata, kita tidak boleh memutus silaturahmi. Universitas itu cuma apa ya? Cuma nama. Iya, cuma nama, semuanya kita sama. Kita setelah katanya ingin memasukkan desa kaum Rejo bersama-sama dengan program masing-masing dari teman-teman Al-Qolam punya program utama yaitu pemulasaraan jenazah. Dari teman-teman Universitas Negeri Malang punya program memajukan UMKM lah intinya ya. Itu saja. Mungkin lagi ini. Mungkin lagi. Saya akhiri, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.